Nah, mungkin disampaikan sedikit tentang closing statement terkait dengan materi kita pada kali ini dengan tema fenomena Al-Quran untuk diberikan sedikit closing statement. Silakan Pak. Iya. Ya, baik, terima kasih Pak Dokter. Jadi yang pertama, kita harus munculkan lagi semangat ataupun motivasi tentunya beragama. Dalam hal ini, karena yang kita bahas pada siang ini tentang fenomena Al-Quran, maka bagaimana kita istilahnya waktu-waktu kita itu sebisa mungkin untuk kembali ataupun atau luangkan waktu untuk Al-Qur'annya, Pak. Allah telah menjanjikan itu dalam surat Al-Qamar, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Ini janji Allah di situ. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an menjadi pelajaran, ya kan? Artinya untuk dipelajari, untuk dibaca, untuk dihafal, untuk dikaji, itu Allah berikan jaminan kemudahannya. Pakai la itu la nafi, artinya kepastian, sesuatu yang pasti. Allah berikan kemudahan. Yang menjadi pertanyaan kita saat itu adalah, saat ini adalah, bahal mim muddakir, ataukah orang-orang yang mau mengambil pelajaran? Adakah orang-orang yang mau belajar, yang mengkaji, istilahnya menghafal dan lain sebagainya? Adakah orang-orang tersebut? Ya? Pertanyaan sekarang di situ. Jadi ini adalah semacam pancingan dari Allah, bagaimana kita diberikan kemudahan untuk belajar lagi kepada Al-Quran. Kemudian yang kedua tentang fenomena-fenomena yang terjadi, itu memang keberagaman menjadi sunatullah yang tidak bisa lagi kita tolak kan. Ada yang begini, ada yang begini, memang sudah Allah kehendaki di situ. Tapi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana memandang setiap keberagaman itu menjadi sesuatu yang bisa dikatakan sebuah nikmat, kan begitu Pak Dokter. Artinya perbedaan yang ada di sana, di sini merupakan sebuah kekayaan dari khasanah keislaman itu sendiri. Jadi tidak saling menyalahkan ini yang paling benar, ini yang paling nggak benar. Nah ini tentu harus kita hindarkan hal-hal tersebut. Jangan sampai kita umpamanya lagi belajar silat, lagi jurus 1, 2 sudah merasa paling hebat begitu kan. Ada yang istilahnya mohon maaf begitu. Atau baru menghafal dapat 1 juz, 2 juz, wah sudah sok paling lancar namanya kan. Nah ini yang perlu kita handle, perlu kita koreksi terhadap hal-hal tersebut. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita memberikan semacam apresiasi yang tinggi terhadap lembaga-lembaga pendidikan tentunya yang mengarah kepada Al-Quran, yang sekarang ini sudah makin, alhamdulillah sudah banyak muncul rumah-rumah tahfidz ataupun lembaga-lembaga lain yang mensyaratkan untuk masuk itu harus bisa misalnya hafal sekian surat kan. Itu juga sebuah upaya bagaimana kita membumikan Al-Quran, dan tentunya akan menjadikan kita memandang ataupun selalu berhusnuzon. Ini tingkatan barangkali yang sudah tinggi kan, bagaimana memandang manusia itu selalu positif, husnuzon, dan ini yang Nabi ajarkan juga untuk memanusiakan manusia. Ini barangkali sebagai penutup Pak Dokter, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi intinya, kata kuncinya apa? Jadi intinya bagaimana dalam keberagaman kita itu kita husnudzon kan, intinya di situ kan. Artinya jangan merasa paling, saya paling benar, baru mencati yang lain. Nah itu paling berbahaya di situ. Berarti dalam hati kita ada fi qulubihim maradun, ada penyakit hati yang mesti kita bersihkan, mesti kita cuci agar iri hati, dengki dan lain sebagainya itu tidak lagi ada di dalam hati kita. Artinya kita saling menghargai perbedaan, kemudian husnudzon kepada sesama,
tidak merasa paling benar. Itu yang disebut. Oke, jadi itu tadi beberapa hal yang sudah disampaikan oleh pemateri kita pada kali ini yang menyangkut fenomena Al-Quran, dan saya kira banyak sekali hal yang bisa kita petik dari bincang santai kita pada kali ini, terutama untuk generasi penerus ya. Sebenarnya kita tadi ini ingin meminta dari santri ini mungkin ada pengalamannya. Saya pikir tadi waktunya, tapi atau mungkin bisa enggak sedikit sebelum saya tutup ada penyampaian dari santri mungkin pengalamannya terkait dengan selama ini bagaimana di Takin Niode. Kita mau dengar kira-kira bagaimana perasaannya selama ini belajar Al-Quran itu senang atau bagaimana? Coba diungkapkan. Maksudnya biasanya kan orang ketika belajar Quran itu kan kayaknya jenuh atau bosan itu. Nah ini kan mungkin itu tadi yang saya ingin tahu, karena di closing statement ada kata nikmat. Ini nikmat sekali ini belajar Al-Quran. Coba disampaikan sedikit saja. Silakan. Alhamdulillah belajar di Al-Mutakin itu kita nikmat sekali. Kalau mau mengaji itu harus mau mandi dulu sama-sama baru terus langsung ke musola sama-sama. Terus kalau kalau semua sholat begitu kadang ada yang baku rampas mau ajan baku rampas mau ajan. Terus kalau mau imam juga harus harus yang sudah yang di atas begitu, kayak yang senior baru maksudnya berteman itu, ketika berteman itu ada enggak saling, misalnya kalau ada yang sudah mulai jenuh atau merasa kurang semangat, kemudian ada teman yang kasih semangat, begitu? Kalau ada yang sudah mulai jenuh begitu, kurang semangat, atau sudah mulai mau ketiduran begitu, mungkin ada salah satu dari kita begitu langsung ini mau langsung samperin dia, baru langsung keluar begitu langsung dibangun begitu jadi saling mengajak, saling mengajak supaya mengingatkan supaya pas kita mau setor itu lancar Ustaz, supaya pas menyetor itu lancar dengan menyetor dengan lancar sekali, biar kita itu menyetor itu cuma sekali begitu, tidak diulang-ulang begitu. Seperti misalnya kayak kita menyetor itu kurang lancar kan biasanya disuruh ulang sama Ustadz. Jadi kalau buat setoran itu harus dikasih lancar sekali biar menyetor itu dengan baik, dengan terus begini, kan ini Anda di dalam pondok itu pasti kan rindu dengan orang tua, itu kan? Artinya bergejolak antara rindu dengan orang tua, dengan keluarga, kemudian rindu dengan Al-Quran. Nah ini berbaur, bagaimana itu? Ada pengalaman pribadi dalam menghadapi situasi batin yang seperti itu, ketika menghafal dapat ingat orang tua, aduh kasihan saya orang tua ini. Nah, itu kan bisa memancing juga problem baru bagi kita sebagai orang yang ingin mendalami Al-Quran, di sela-sela kita jauh dari orang tua. Bagaimana kira-kira? Kalau misalnya jauh dari orang tua,
Kalau pas pertama masuk itu pasti itu rindu sekali. Nanti pas kalau sudah lama begitu pasti itu sudah mungkin telepon biasa-biasa aja. Kan sudah ada Al-Quran kan. Insya Allah kalau sudah berteman dengan Al-Quran, kita kalau rindu orang tua itu harus baca Al-Quran saja, zikir. Insya Allah kalau kita kirimkan ke orang tua, insya Allah orang tua baik-baik saja, kita juga baik-baik saja. Jadi ini memang sebuah pengalaman rohani bagi para pecinta Al-Quran. Mereka sering didoakan oleh orang tua, mereka juga mendoakan orang tua. Mudah-mudahan dengan doa dari orang tua untuk anak-anaknya itu justru memudahkan dalam mempelajari Al-Quran. Itu dari dorongan-dorongan guru, dorongan-dorongan teman, dan termasuk juga doa-doa dari orang tua itu. Sehingga orang tua ini saya kira tidak bisa diabaikan dan sangat utama dimintakan doa dari mereka supaya dilancarkan kita dalam mempelajari Al-Quran, kemudian kita dimudahkan di dalam mengamalkannya, dan ini menjadi bagian dari evaluasi bagi teman-teman yang lain. Saya kira yang anak-anak di luar yang sering main game, digantilah mainan-mainan itu dengan yang bermanfaat, ya, seperti baca Al-Quran. Apalagi Al-Quran sekarang juga secara online juga bisa dibuka melalui HP kan. Nah, sehingga ini kemudahan-kemudahan ini jangan sampai justru kita semakin melalaikan dari tugas kita sebagai generasi penerus. Karena yang akan menggantikan Pak Ihyaudin, termasuk saya sendiri nanti kalau kita sudah tidak ada di dunia ini, ya generasi yang kita tinggalkan inilah sebagai pewarisnya, ya, sebagai penerus. Nah, kalau kita tidak siapkan dari sekarang, atau orang tuanya abai terhadap persoalan-persoalan semacam ini, maka problem-problem sosial, keberkahan suatu negeri, saya kira itu akan sulit kita dapatkan. Karena itu memang janji Allah bahwa apabila suatu penduduk beriman dan bertakwa, maka akan diberikan keberkahan dari bumi, dari langit, ya. Dan saya kira ini bagian dari tanggung jawab kita, dan mudah-mudahan bincang santai kita pada pagi hari ini atau siang hari ini akan memberikan pencerahan, terutama bagi diri saya sendiri, bagi kita semua, dan bagi pelaku-pelaku pendidikan, orang tua, pemerintah, masyarakat, ya, tidak boleh abai terhadap masalah ini. Bisa saja kemiskinan, kebodohan, ya, pertikaian, problem sosial itu akibat kita jauh dari Al-Quran. Nah, indikasi kita jauh dari Al-Quran itu adalah ketika kita terlalu sibuk dengan dunia, ya, sehingga hal-hal yang tidak mendapatkan keuntungan atau tidak mendatangkan keuntungan itu kita tidak terlalu pentingkan. Kita terlalu habiskan energi kita ini, kita punahkan badan kita ini untuk hal-hal yang sifatnya sementara. Nah, sementara Al-Quran itu adalah abadi, karena kita akan petik sampai di akhirat nanti apa yang kita lakukan. Dan dunia ini adalah tempat kita menanam kebaikan-kebaikan yang telah diperintahkan di dalam Al-Quran. Sehingga fenomena Al-Quran, fenomena sosial Al-Quran itu memang betul-betul nyata sesuai dengan kehendak Allah, atas izin Allah, dan mendatangkan keberkahan bagi penduduk bumi. Mudah-mudahan ya diskusi bincang santai kita, dan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kiai yang setelah memberikan materi, dan saya sampaikan juga selamat, ya, berjuang untuk generasi kita yang ada di Gorontalo, walaupun Bapak adalah berasal dari Jawa, ya, Jogja, ya. Alhamdulillah Gorontalo ini siap dibangun dengan bagaimana sinaran-sinaran Al-Quran, cahaya-cahaya Al-Quran itu bisa menerangi hati-hati kita sampai dengan akhir zaman. Nah, ini jadi memang target kita akhir zaman, Pak. Dan kalau akhir zaman kita sudah tidak ada, ya mereka inilah yang akan melanjutkan, dan Anda juga akan menyiapkan lagi generasi yang pasca Anda. Jadi ini generasi ini berantai,
Sehingga dan Al-Qur'annya tetap, ya. Yang bergantikan generasinya, Al-Qur'annya kan tetap. Nah, tetapi kan pemahaman kita, kemudian upaya-upaya yang telah dilakukan itu akan berbeda-beda sesuai dengan kesungguhan dan tingkat pengetahuan kita masing-masing, pengalaman termasuk di dalamnya. Oke. Jadi saya kira terima kasih juga pada pemirsa yang setia mendengarkan apa yang kita perbincangkan. Mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat, dan terima kasih juga kepada santri yang sudah menyampaikan tadi pengalamannya terkait dengan pembinaan yang dilakukan di Pondok Pesantren Takiniode. Dan insya Allah kalau sudah selesai dari pendidikan di pondok bisa melanjutkan ke IAIN Sultan Hamid Gorontalo. Amin. Karena saya ada dosen di IAIN Sultan Hamid Gorontalo, dan bahkan kalau perlu melanjutkan ke pasca sarjananya seperti Pak Ihyaudin Jazimi ini alumni IAIN Sultan Hamid Gorontalo. Dan mudah-mudahan kita akan memberikan pencerahan pada kali berikutnya untuk lebih meningkatkan ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.